saya Andini Hasan dari kelas 2G Budidaya Ternak. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, kali ini saya akan memaparkan pada teman-teman sekalian apa sih itu animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dari mana konsep awal animal welfare ini. Nah, animal welfare ini atau kesejahteraan hewan ini suatu gagasan yang muncul di abad 15-an yang dibentuk sebagai pendekatan antara hewan dan manusia. Negara Inggris tercatat paling lama sebagai negara yang melakukan perlindungan hewan ini. Nah, tidak jauh berbeda dengan perkembangan di benua Eropa dan Amerika Utara. Jeremy Bentham adalah pelopor di tahun 1800-an, lalu kemudian pada tahun 1824 berdirilah organisasi yaitu Society for the Prevention of Cruelty to Animals yang bisa disingkat dengan sebutan SPCA. Nah, sasaran animal welfare itu sendiri adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia. Nah, itu karena keberlangsungan hidup hewan itu sangat tergantung dari intervensi manusia itu sendiri. Nah, pada tahun 2004, OIE, Organisasi Kesehatan Hewan Internasional, mengumumkan standar-standar animal welfare kepada negara anggota OIE itu sendiri. Ada 5 standar-standar ini disebut dengan sebutan 5 freedom. Yang pertama ada freedom from hunger, malnutrition, and thirst, yaitu di mana ternak harus terbebas dari rasa lapar dan rasa kehausan. Nah, yang kedua itu ada freedom from fear and distress, yaitu bebas dari rasa ketakutan dan stres. Nah, yang ketiga itu ada freedom from heat stress of physical discomfort, di mana hewan ini harus terbebas dari rasa ketidaknyamanan akibat panas matahari. Nah, yang keempat ada freedom from pain, injury, and disease, di mana ini hewan harus terhindar dari penyakit, luka, dan rasa sakit. Yang kelima ada freedom to express normal patterns of behavior, di mana hewan bebas mengekspresikan pola perilaku normal mereka sebagai hewan. Nah, lalu bagaimana dengan hewan laboratorium? Seperti yang kita ketahui, apa yang terjadi dalam laboratorium itu sama sekali tidak memenuhi kesejahteraan hewan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hewan laboratorium. Nah, hewan laboratorium itu adalah hewan yang dipelihara khusus untuk digunakan sebagai uji coba ataupun metode penelitian. Nah, sedangkan hewan laboratorium yang disejahterakan adalah hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk fungsi yang sama atau keperluan yang sama. Namun hewan tersebut dipelihara dengan menggunakan 5 freedom atau dalam keadaan fisiologis dan psikologinya itu memenuhi persyaratan 5 freedom. Adapun 3 pedoman yang digunakan untuk hewan laboratorium itu sendiri. Yang pertama ada replacement atau menggantikan, di mana sebisa mungkin itu kita menggunakan pengganti jika memang bisa. Seperti salah satu contoh untuk melakukan pengganti yaitu menggunakan miniatur. Yang kedua itu ada reduction atau pengurangan, dan dimana itu kita menggunakan strategi saat menggunakan hewan itu dalam jumlah yang lebih sedikit. Ketiga itu refinement atau upaya kita melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan ternak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 mengenai animal welfare, kesejahteraan hewan adalah perilaku secara wajar dan terkendali dalam rangka perlindungan terhadap hewan oleh manusia yang bersikap semena-mena. Nah, lalu apa sih manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan ini untuk manusia kita sendiri? Nah, yang pertama itu ada
meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada hewan, meningkatkan rasa kasih sayang manusia kepada hewan. Nah, hal ini dapat mengurangi terjadinya kekejaman terhadap hewan. Yang kedua itu ada mendapatkan hasil ternak yang lebih berkualitas. Nah, yang ketiga ada meningkatkan harga jual hasil ternak itu sendiri, dan masih banyak lagi hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Nah, bukan hanya Five Freedom yang tadi, saya akan memaparkan 7 hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan kandang sesuai dengan kesejahteraan hewan. Yang pertama itu ada letak kandang, di mana yang pertama itu ada arah kandang, di mana arah kandang itu harus sesuai dengan arah mata angin, agar jika di pagi hari matahari pagi itu bisa masuk ke kandang. Nah, yang kedua itu ada ventilasi, di mana hal itu penting untuk keluar masuknya udara dalam kandang dan di luar kandang, agar udara di dalam kandang itu tetap segar dan sapi tidak stres. Nah, yang ketiga itu ada atap kandang. Nah, atap kandang ini harus kita perhatikan karena agar atap kandang ini aman untuk sapi dan aman untuk menjaga sapi dari panas terik matahari. Nah, yang keempat itu ada dinding kandang. Nah, dinding kandang ini harus dihindari macam dinding kandang yang bersudut tajam. Nah, karena hal itu akan membahayakan ternak. Nah, yang juga penting itu dinding kandang ini harus saling berhubung langsung dengan ventilasi dan tempat masuknya sinar matahari. Yang selanjutnya itu ada lantai kandang. Nah, lantai kandang ini harus terhindar dari yang selanjutnya itu ada lantai kandang. Nah, lantai kandang ini tidak boleh licin karena itu akan membahayakan hewan. Yang selanjutnya itu ada lantai kandang, yang dimana lantai ini tidak boleh licin karena itu akan membahayakan ternak. Nah, lantai kandang juga harus tahan akan bobot ternak yang kita tahu sendiri cukup berat. Nah, yang selanjutnya itu letak kandang. Letak kandang ini harus mudah dijangkau oleh sarana transportasi sehingga memudahkan aktivitas mobilitas di peternakan tersebut. Nah, dan yang terakhir itu adalah perlengkapan kebersihan kandang. Nah, itu sangat penting untuk menjaga kebersihan kandang ternak tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tentang 7 syarat perkandangan. Nah, kita bisa lihat di belakang saya ini ada kandang sapi potong berjenis saling membelakangi. Nah, ini sudah memenuhi 7 persyaratan tersebut. Namun, ada beberapa hal yang belum memenuhi Five Freedom atau kesejahteraan hewan. Ya, salah satunya yaitu karena adanya sekat yang menghalangi pergerakan ternak. Akibatnya kita bisa seperti yang saya katakan di aturan Five Freedom yang kelima, yaitu freedom to express normal patterns of behavior, di mana hewan ternak itu bebas mengekspresikan perilaku normalnya. Hal itu tidak terjadi di sini. Namun pada pagi hari seperti ini, hewan ternak atau hewan ternak dikeluarkan dari kandangnya untuk lalu diarahkan ke padang pembelaan yang disediakan di sini. Jadi mungkin tetap memenuhi kesejahteraan hewan. Hanya saja jika malam hari hewan tersebut sudah ditaruh kembali ke kandangnya. Nah, sampailah kita di
akhir video di mana saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir video. Nah, adapun sebagai penutup saya akan mengutarakan pepatah yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi yang pernah berkata bahwa the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way the animal treat. Thank you very much. Saya Andini Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.